Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini olesi dengan margarin tipis-tipis. Alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan telur ayam 24 butir, tambahkan gula 650 gram. Lalu ini kita kocok. Aku menggunakan kocokan jadul ya, seperti ini. Kalau kalian nggak punya, boleh pakai whisk. Atau kalau mau di mixer, sebentar aja, nggak apa-apa. Tapi ini nggak perlu sampai mengembang ya. Cukup gulanya larut aja. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena 1 sendok makan, tepung terigu 2 sendok makan, susu bubuk 7 sendok makan atau 65 gram. Lalu ini aku ayak. Aduk lagi hingga tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring ya. Lalu tambahkan vanili bubuk setengah sendok makan, kental manis setengah kaleng atau 185 gram, margarin 350 gram, ini sudah aku lelehkan ya. Kalau teman-teman mau diganti butter boleh. Butter mix margarin juga boleh, tapi ini aku pakai margarin aja ya. Kalau sudah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 10 menit. Tujuannya supaya nanti saat kita mulai memanggang, ovennya panasnya sudah stabil ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita panggang. Sekarang kita mulai melapis ya. Ini setiap lapisannya kita pakai 120 gram. Langsung aja loyangnya aku taruh di atas timbangan seperti ini supaya kita nggak ngotorin banyak wadah. Jangan lupa setiap kita akan melapis diaduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Lalu ini kita ratakan. Ovennya tadi sudah kita panaskan, lalu ini kita masukkan loyangnya. Untuk lapisan pertama kita pakai api atas bawah ya, suhunya 180 derajat selama 8 menit. Setelah 8 menit, kue lapisan pertama kita sudah matang, langsung aja ini aku angkat. Ini ditekan-tekan supaya nanti saat kita motong nggak berongga ya kuenya. Jadi ditekan-tekan, kalau ada gelembung udara ditusuk pakai tusuk gigi, ditekan sampai rapi ya. Lanjut kita lapis lagi seperti tadi ya, sama. Ambil adonan sebanyak 120 gram, jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Lalu ini aku rata-ratakan dan di oven. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya, suhunya sama 180 derajat selama lebih kurang 8 menit, dan ini kita lakukan hingga semua adonannya habis. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Hati-hati karena memang sudah berat ya.
Jadi teman-teman, rupanya ini aku salah, bukan loyang ukuran 20 kali 20 ya. Ini 18 kali 18, pantas aja penuh banget, tapi nggak apa-apa, aku semuakan aja sayang kalau nggak dimasak. Jadi nanti teman-teman pastikan pakai loyang yang ukuran 20 kali 20 ya, pas banget. Nah, ini aku oven, suhunya sama ya, tapi dilihat-lihat karena sudah semakin dekat dengan api jadi mudah sekali matang ya. Nah, ini sudah matang. Langsung aja ini aku angkat. Lalu kita tekan-tekan sampai rata bagian atasnya. Kalau sudah, kita biarkan dulu ya hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, ini akan aku keluarkan. Jangan lupa kita sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini aku potong-potong supaya lurus. Aku pakai mistar ya, tapi ini mistar emang khusus untuk di dapur, jadi bukan mistar anak aku ya. Selanjutnya ini aku potong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini olesi dengan margarin tipis-tipis. Alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan margarin 450 gram, vanili bubuk setengah sendok makan, kental manis 80 gram atau setara 2 bungkus. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 5 menit ya, sampai margarinnya lembut dan mengembang. Untuk margarinnya bisa ya kalau mau diganti full butter, atau di mix butter dicampur margarin, atau boleh juga kalau mau margarin semua seperti yang sekarang aku pakai. Ini margarin semua ya, 450 gramnya. Kalau sudah lembut dan mengembang seperti ini aku sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan kuning telur 22 butir, telur utuh 5 butir, emulsifier boleh pakai SP, TBM ataupun ovalet ya, 1 sendok makan, gula pasir 350 gram, pewarna kuning telur secukupnya aja. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi ya, sampai mengembang lebih kurang selama 6 menit. Ini sudah mengembang dan sudah 6 menit aku mixernya. Kita matikan dulu. Lalu siapkan ayakan, masukkan tepung maizena 25 gram, susu bubuk 1 bungkus atau 25 gram, kita ayak.
Lalu tambahkan tepung terigu 150 gram. Ini aku ayak lagi. Kalau sudah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah. Jangan lama-lama ya, sampai tercampur rata aja. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Aku matikan ya mixernya. Sekarang ini aku akan campurkan dengan margarin yang sudah kita mixer tadi ya. Diaduk secara perlahan, bertahap seperti ini sampai semua bahannya tercampur rata ya. Terus diaduk dengan sistemnya dilipat seperti ini. Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Jadi ovennya kita panaskan selama 10 menit dengan suhu 200 derajat, api atas bawah ya, supaya nanti saat kita mulai memanggang, panasnya sudah stabil. Nah, ini sudah tercampur rata ya, sudah tidak ada yang bergerindil, siap untuk kita panggang. Sekarang aku akan siapkan dulu buah prunnya sebanyak 1/4 kg atau 250 gram. Lalu ini kita potong menjadi 4 bagian, nggak putus ya. Lalu kita belah, dibuka seperti ini supaya menyerupai bintang. Kemudian ini aku tekan-tekan sampai pipih. Seperti ini ya, lakukan hingga selesai. Sekarang aku akan mulai memanggang ya. Kita letakkan loyangnya di atas timbangan, lalu ambil adonan sebanyak 80 gram. Kita rata-ratakan. Kalau sudah, ini kita panggang. Untuk lapisan pertama aku menggunakan api atas bawah ya, suhunya 150 derajat selama lebih kurang 7 menit. Setelah 7 menit ini sudah matang, sekarang akan aku keluarkan. Lalu ini kita rata-ratakan menggunakan penekan legit, tapi jangan terlalu ditekan ya, cukup dirata-ratakan aja. Lakukan lagi seperti tadi, kita letakkan di atas timbangan, lalu ambil adonan sebanyak 80 gram, ini aku aduk-aduk dulu. Kita rata-ratakan.
Kalau sudah, kita panggang. Untuk lapisan yang kedua, aku menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama 150 derajat selama lebih kurang 7 menit. Setelah 7 menit, ini sudah kuning. Aku angkat. Lalu kita tekan-tekan. Tapi jangan terlalu ditekan ya. Cukup ditepuk-tepuk seperti ini aja. Lanjut, aku ambil lagi adonan sebanyak 80 gram. Untuk lapisan yang ketiga, kita tambahkan buah prune. Jadi setiap 3 lapis ditambahkan buah prune ya. Seperti itu lakukan sampai selesai. Ini sudah lapisan yang terakhir. Aku angkat. Kalau ada gelembung seperti ini, kita tusuk menggunakan tusuk gigi. Lalu kita tekan-tekan. Karena sudah lapisan yang terakhir, langsung aja ya ini aku semuakan, gak aku timbang lagi. Selanjutnya aku susun buah prune-nya. Untuk lapisan yang terakhir ini aku kasih 6, tapi boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, ini sudah matang. Aku angkat. Lalu dirata-ratakan. Kalau sudah, ini dibiarkan dulu ya hingga benar-benar dingin, baru nanti akan kita keluarkan. Ini sudah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Aku lepaskan dulu kertas rotinya. Lalu ini aku bagi 3 sama rata. Nah, seperti ini. Hasilnya cantik ya. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini kita oles dengan margarin tipis-tipis.
Lalu alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu ya. Siapkan wadah, masukkan telur ayam 10 butir, gula pasir 450 gram. Lalu ini dikocok, kita kocok lepas aja ya. Kalau nggak punya kocokan yang seperti ini boleh juga pakai whisk atau pakai mixer, sebentar aja ya. Ini nggak sampai mengembang, yang penting gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, kita masukkan tepung ketan 500 gram, disemuakan ya. Kemudian tambahkan santan matang sebanyak 1100 ml. Ini aku ambil dari 2 buah kelapa tua ya, yang sudah direbus hingga mendidih. Lalu didinginkan, baru kita takar sebanyak 1100 ml. Ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Jadi ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 200 derajat selama 10 menit. Tujuannya supaya nanti saat kita mulai memanggang, panasnya sudah stabil. Supaya cepat, ini kita saring aja ya. Endapan pandan 100 ml, margarin 100 gram yang sudah aku cairkan, kental manis setengah kaleng atau 185 gram. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Cara membuat endapan pandannya nanti linknya aku tulis ya di kolom deskripsi. Kalian klik aja di bawah judul. Kalau mau warna hijaunya lebih cantik, boleh ya ditambahkan pewarna hijau, kira-kira 1 sendok teh. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita panggang ya. Ambil loyang yang sudah kita olesi dengan margarin tadi, langsung aja letakkan di atas timbangan. Kemudian ini kita akan ambil adonan. Jangan lupa setiap kita akan melapis, adonannya harus diaduk sampai bawah ya, karena suka ada endapan di bagian bawahnya. Diaduk, kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita ambil sebanyak 160 gram. Aku pakai takaran gram supaya nanti lapisannya sama ya. Selanjutnya ini kita oven. Untuk lapisan pertama kita menggunakan api atas bawah ya, suhunya 200 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit ini aku angkat. Lalu ini kita rata-ratakan. Kalau ada yang bergelembung, ditusuk ya pakai tusuk gigi supaya nanti hasilnya rapi saat kita potong. Lanjut, ini kita letakkan lagi di atas timbangan. Ambil adonan, jangan lupa setiap kali kita akan melapis,
Adonannya harus benar-benar tercampur rata dulu ya. Kemudian kita ambil adonannya sebanyak 160 gram. Kalau sudah, ini kita oven. Untuk lapisan kedua dan seterusnya, kita menggunakan api atas aja ya. Suhunya tetap sama 200 derajat selama lebih kurang 10 menit. Ini lapisan yang keenam, aku rata-ratakan. Kalau ada gelembung udara kita pecahkan menggunakan tusuk gigi ya, seperti ini supaya nanti rapi. Selanjutnya kita tambahkan keju secukupnya aja. Jadi setiap 3 lapis kita tambahkan keju ya. Lapisan ketiga ditambahkan keju, lapisan keenam ditambahkan keju, dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Kita ratakan lagi sampai benar-benar rapi, gak ada gelembung udara ya. Sisa adonannya ini enggak aku timbang lagi ya, langsung aja kita semuakan. Tambahkan keju. Ini juga sesuai selera ya, mau banyak atau enggaknya silakan disesuaikan aja. Kalau sudah, kita oven lagi. Ini sudah 10 menit, kuenya sudah matang, aku angkat aja ya. Lalu dirata-ratakan, kalau ada gelembung udara ditusuk pakai tusuk gigi supaya nanti di tengahnya nggak berongga ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, ini akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita balik lagi. Sekarang ini akan aku bagi 3 sama rata. Pertama, siapkan loyang ukuran 21 x 21 cm, lalu ini aku olesin margarin tipis-tipis.
alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan margarin 250 gram, vanili bubuk setengah sendok makan, kental manis coklat 80 gram atau setara 2 saset ya. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama lebih kurang 5 menit sampai margarinnya lembut ya. Untuk margarinnya boleh ya kalau mau diganti butter atau mau di mix butter dan margarin juga nggak apa-apa. Aku pakai margarin aja. Kita mixer terus. Kalau sudah lembut seperti ini dan sudah 5 menit, aku mixernya kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan baskom yang besar, masukkan putih telur 500 ml, emulsifier, ini boleh pakai SP, TBM ataupun ovalet 1 sendok makan. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi. Kalau sudah mulai putih, ini masukkan gula pasir 400 gram, tapi kita masukkannya bertahap ya. Lalu tambahkan cream of tartar 1 sendok teh, seperti ini ya kemasannya. Kita mixer lagi. Setelah kita mixer lebih kurang 7 menit dan sudah kaku seperti ini, kita matikan ya. Selanjutnya siapkan ayakan, masukkan susu bubuk 25 gram, coklat bubuk 25 gram, ini kita ayak. Sambil nanti kita aduk ya, jadi pelan-pelan mengaduknya satu arah seperti ini, sistemnya aduk lipat ya. Lalu ini aku selingi juga, kita masukkan margarin yang sudah kita mixer sebelumnya, jadi diselang-seling ngaduknya. Sekarang kita masukkan tepung terigunya 250 gram, sama ya, ini kita ayak dan dimasukkan secara bertahap. Supaya warna coklatnya lebih cantik, aku tambahkan pewarna coklat kira-kira 1 sendok teh. Diaduk lagi ya. Nah, ini margarinnya aku semuakan. Kita aduk ya, ditambah terigu, kita semuakan tapi secara bertahap.
Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai memanaskan oven ya. Jadi panaskan dulu ovennya dengan suhu 200 derajat selama 10 menit, suhunya atas bawah ya, supaya nanti saat kita mulai memanggang, panasnya sudah stabil. Kalau sudah rata seperti ini, sudah tidak ada yang bergerindil, artinya siap untuk kita panggang ya. Selanjutnya, siapkan timbangan. Ini langsung aja aku timbang. Kita masukkan ke dalam loyang, lebih kurang 100 gram. Kalau sudah, ini kita rata-ratakan. Kalau sudah, ini aku sedikit hentakan supaya rata. Lanjut kita oven. Ovennya sebelumnya sudah dipanaskan ya. Untuk lapisan pertama kita pakai api atas bawah, suhunya 200 derajat selama lebih kurang 6-7 menit ya. Setelah 7 menit, ini kuenya sudah matang. Lalu aku rata-ratakan. Kita ambil lagi ya adonannya sebanyak 100 gram. Kalau sudah rata seperti ini akan kita oven lagi ya. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama 200 derajat selama lebih kurang 7 menit. Ini sudah lapisan yang terakhir. Langsung aja aku angkat ya. Lalu kita rata-ratakan menggunakan penekan lapis legit. Karena ini lapisan yang sudah terakhir, aku semuakan aja, nggak aku timbang lagi. Lanjut kita rata-ratakan. Bagian atasnya kita beri topping keju sesuai selera ya. Mau dipakai keju boleh, kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Pokoknya sesuai selera aja. Nah seperti ini kita oven lagi sama ya seperti tadi, menggunakan api atas aja selama lebih kurang 6-7 menit. Setelah 7 menit kuenya sudah matang, kita angkat. Ini aku tekan-tekan. Untuk lama pemanggangan gak harus 7 menit ya, jadi disesuaikan aja dengan oven teman-teman di rumah. Kalau sudah dingin akan aku keluarkan, terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim.
lepaskan dulu kertas rotinya. Kita balik lagi. Selanjutnya ini akan aku bagi 3 sama rata. Nah, ini pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu kita lapisi dengan kertas roti. Kalau sudah, disisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan margarin sebanyak 450 gram, tambahkan kental manis 80 gram atau 2 saset. Tambahkan juga vanili bubuk 2 bungkus atau setengah sendok makan. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi ya, selama lebih kurang 5 menit. Untuk margarinnya, kalau teman-teman mau diganti full butter boleh banget ya, atau di mix, dicampur margarin dan butter, atau mau full margarin seperti yang sekarang aku pakai, itu disesuaikan dengan selera dan stok teman-teman di rumah aja ya. Setelah di mixer selama 5 menit, ini margarinnya sudah mengembang ya, dan warnanya juga sudah pucat. Ini kita matikan mixernya dan disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan kuning telur 20 butir, telur utuh 5 butir, gula pasir 325 gram, emulsifier, ini boleh pakai SP, TBM ataupun ovalet ya, 1 sendok makan. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, kira-kira 5-6 menit ya. Setelah aku mixer selama 5 menit, ini sudah mengembang. Aku matikan dulu mixernya. Lalu kita ambil ayak. Masukkan tepung maizena 25 gram, susu bubuk 25 gram atau 1 bungkus. Ini aku ayak dulu. Tambahkan tepung terigu 130 gram. Kita ayak juga. Tepung terigunya yang protein sedang aja ya. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah aja, ini nggak lama, yang penting tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan campurkan, siapkan wadah yang lebih besar, masukkan adonan kuning telur dan margarin yang sudah kita mixer tadi ya. Kita aduk secara bertahap. Pada proses ini teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Jadi ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 180 derajat selama 10 menit. Tujuannya nanti supaya saat kita akan memanggang, ovennya sudah stabil ya panasnya.
Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya, seperti ini. Sudah nggak ada bahan yang bergerindil, siap untuk kita panggang. Lalu ambil loyang yang sudah kita olesi dengan margarin tadi, langsung aja letakkan di atas timbangan. Ambil adonan seberat 80 gram. Kalau sudah, ini aku rata-ratakan. Lalu dipanggang. Untuk lapisan pertama kita menggunakan api atas bawah ya, suhunya 180 derajat selama lebih kurang 6 menit. Setelah 6 menit ini aku angkat. Kemudian kita rata-ratakan. Ini cukup kita rata-ratakan aja ya, seperti ini, jangan terlalu ditekan. Kalau sudah, kita lapisin lagi. Sama ya seperti tadi, langsung aja aku taruh di atas timbangan. Ambil adonan seberat 80 gram. Lalu ini aku rata-ratakan. Kalau sudah, ini kita panggang. Untuk lapisan yang kedua, kita menggunakan api atas aja ya, suhunya sama 180 derajat selama 5 menit. Setelah 5 sampai 6 menit, untuk lama pemanggangan bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah aja ya. Yang penting dilihat warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Lanjut, ini aku rata-ratakan. Kita ambil lagi adonan seberat 80 gram sambil diaduk ya. Kalau sudah, di lapisan yang ketiga, jadi setiap 3 lapis kita beri topping. Ini aku menggunakan sukade seberat 250 gram aku belinya ya. Lanjut, ini ditaburi. Untuk banyaknya disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Jadi setiap 3 lapis kita taburi dengan sukade. Sukade ini buah kering ya teman-teman, banyak yang jual di toko alat kue. Kita oven lagi, sama ya seperti tadi, apinya atas aja selama lebih kurang 5 menit. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Langsung aja aku ratakan. Kalau ada gelembung udara, bisa ditusuk menggunakan tusuk gigi ya. Untuk loyang yang ukuran 20x20 hasilnya terlalu penuh ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman di rumah mau menggunakan loyang yang ukuran 21x21 bisa juga ya. Lanjut, kita taburi lagi dengan sukade. Kalau sudah, ini kita oven. Setelah matang dan kecoklatan seperti ini, kita angkat. Lalu ini aku tekan-tekan. Tapi jangan terlalu ditekan ya, cukup dirata-ratakan aja seperti ini.
Ini kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Nah, seperti ini sudah dingin. Akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir ya bagian pinggirnya. Lalu aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Kita buang dulu kertas rotinya. Aku balik lagi. Bismillah. Nah, ini dia hasilnya. Lalu ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besar. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan margarin 450 gram. Tambahkan vanili bubuk setengah sendok makan, kental manis 5 sendok makan, lalu di mixer dengan kecepatan tinggi sampai warnanya pucat, kira-kira 5 menit ya. Untuk margarinnya boleh ya kalau mau diganti butter atau mau di mix butter dicampur margarin juga nggak apa-apa. Ini aku pakai margarin aja. Nah, seperti ini ya. Terus kita mixer sampai putih. Kalau sudah di mixer lebih kurang 5 menit dan warnanya sudah berubah putih seperti ini, kita matikan mixernya dan disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan kuning telur 25 butir, telur utuh 5 butir, gula halus 250 gram, ini gula yang aku blender ya. Tambahkan pewarna kuning secukupnya aja. Emulsifier boleh pakai SP, TBM ataupun Ovalet ya. Aku pakai 1 sendok makan. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, kira-kira 5 sampai 6 menit ya. Nah, ini sudah mengembang. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena 25 gram, susu bubuk 25 gram, tepung terigu 120 gram. Ini diayak. Mixer lagi dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata ya, jadi nggak perlu lama-lama, yang penting udah rata sudah. Pada proses ini teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 200 derajat selama lebih kurang 10 menit. Tujuannya supaya nanti saat kita mulai memanggang panasnya sudah stabil. Kalau sudah rata seperti ini, mixernya bisa kita matikan. Selanjutnya aku akan campurkan dengan margarin yang sudah kita mixer sebelumnya ya. Kita aduk dengan sistem aduk lipat
sampai semua bahan benar-benar tercampur rata ya. Kalau sudah mulus dan licin seperti ini, artinya sudah siap untuk kita panggang. Lalu, kita letakkan loyang yang sudah kita beri margarin tadi di atas timbangan. Ambil adonan, jangan lupa diaduk setiap kali akan melapis. Setiap lapisan ini kita ambil adonan sebanyak 80 gram. Rata-ratakan. Kalau sudah rata, langsung aja ini kita oven. Tadi ovennya sudah dipanaskan ya. Untuk lapisan pertama, kita gunakan api atas bawah, suhunya 150 derajat selama lebih kurang 7 menit. Setelah 7 menit, ini kuenya sudah mulai kuning. Untuk lama pemanggangan bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah aja ya, jadi nggak harus sama 7 menit. Lalu ini dirata-ratakan, jangan ditekan, cukup dirata-ratakan aja. Kita lapis lagi, sama ya seperti tadi, setiap kali akan melapis harus diaduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Kemudian kita ambil adonan sebanyak 80 gram. Ini dirata-ratakan lagi. Kalau sudah, kita oven. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita pakai api atas aja ya. Dan di oven selama 7 menit lagi. Setelah 7 menit, ini aku angkat. Kita ratakan, tapi jangan ditekan ya. Sekali lagi aku ingatin, jangan ditekan, cukup diratakan aja. Kita lapisi lagi dengan adonan sebanyak 80 gram, jangan lupa diaduk dulu. Kalau sudah, ini aku beri keju secukupnya aja ya, sesuai selera. Jadi setiap 3 lapis diberi keju, seperti itu seterusnya ya. Ini sudah lapisan yang terakhir. Selanjutnya aku ratakan. Ingat ya, jangan ditekan, cukup diratakan seperti ini. Kalau ditekan nanti bolunya akan jadi basah dan lembek gitu, jadi jelek. Pokoknya harus dielus-elus aja seperti ini. Kalau sudah, ini adonannya aku semuakan aja ya, nggak perlu ditimbang lagi karena memang sudah tinggal sedikit. Selanjutnya ini aku beri keju. Untuk banyaknya keju bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Kalau aku karena untuk dimakan sendiri aku kasih semua ini. Tapi kalau untuk dijual lagi disesuaikan aja ya. Setelah matang,
Ini bisa langsung diangkat aja. Cuma aku ratakan aja seperti ini, nggak perlu ditekan-tekan. Kalau sudah, biarkan hingga dingin dulu ya, baru nanti kita akan keluarkan. Ini sudah benar-benar dingin, sekarang akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lepaskan kertas rotinya. Lalu kita balik lagi. Bismillah. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita potong-potong. Ini aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besarnya ya.